Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk, Okti. Ya, Bu. Sudah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Oke. Gimana kabarnya Okti hari ini? Baik, Bu. Oh, baik. Oke deh, Okti. Apa nih yang bisa Ibu bantu nih? Tumben pagi-pagi kesini? Iya, Bu, jadi aku mau konseling. Aku ada permasalahan. Nah, aku tuh ada teman kerja, namanya tuh Sarah. Tapi si Sarah ini, aku nggak suka kalau dikritik sama Sarah, gitu, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Okti ini baru pertama kali ikut konseling apa sebelumnya udah pernah? Ini baru pertama kali sih, Bu. Oke, baru pertama kali ya. Sebelumnya berarti Ibu kasih tahu dulu apa sih konseling itu. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselor di sini adalah Ibu Anissa yang berguna untuk membantu memecahkan masalah Okti yang tadinya kehidupan efektif sehari-harinya terganggu menjadi kehidupan efektifnya menjadi tidak terganggu lagi. Nah, sebelumnya dalam konseling ini kita harus ada kontraknya ya. Untuk konseling ini pertama kurang lebih waktunya 45 menit. Yang kedua, Ibu harap konseling ini Okti nggak usah takut untuk berbicara secara senyamannya aja. Terus karena di konseling ini sifatnya rahasia kok gitu. Jadi semua yang Okti sampaikan di sini hanya Ibu akan jaga kerahasiaannya. Yang pertama. Yang kedua, Ibu harap Okti juga sukarela untuk berbagi cerita dengan fakta yang ada, dengan perasaan yang Okti sedang alami kayak gitu. Apakah Okti sudah mengerti? Ya, saya mengerti, Bu. Oke, baik. Kalau udah ngerti, silakan. Apa yang menjadi mengganggu pikirannya Okti hari ini? Iya, jadi kan kayak yang aku bilang tadi, pertama teman kerja aku tuh namanya Sarah. Oke. Sarah ini suka banget mengkritik aku di depan umum, sedangkan kalau di budayanya aku itu kalau kita mau mengkritik orang itu, Bu, itu harus berbicara secara tatap muka gitu, nggak boleh depan umum, karena itu kan takut buat orang yang nggak nyaman gitu, dan itu yang dilakukan Sarah kepada aku, jadi aku nggak nyaman gitu, Bu. Oke, kalau kayak gitu berarti si Sarah ini, karena kita kan tahu ya, kita kan di perusahaan ini beda-beda divisinya. Si Sarah kebetulan dia dari Amerika ya. Nah, sedangkan untuk di budaya Indonesia kritik di depan umum itu sesuatu menurut Okti nggak nyaman. Iya. Karena di budaya Okti kalau misalnya dikritik di depan umum itu sama aja seperti menghina gitu ya perasaannya ya. Iya, Bu, kayak lebih malu gitu sih, kan harusnya lebih bagus disampaikan secara pribadi gitu. Jadi orang-orang pun nggak tahu, kita pun saya pun yang dikritik itu merasa oh bener ya yang dia bilang itu gitu. Tapi kan kalau dikritiknya pas di depan umum kan saya merasa dipermaluin sama Sarahnya gitu, Bu. Tapi saya juga kayaknya ngerasa kalau Sarah itu nggak sadar perlakuannya itu gitu, Bu. Oke, baik. Jadi masalah utamanya adalah perbedaan gaya komunikasi budaya ya antara Sarah sama Okti. Jadi kalau misalnya si Okti mau pendekatannya tuh lebih pribadi, sedangkan si Sarah sebaliknya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Iya, betul, Bu. Saya mau tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada Sarah supaya nggak ada selisih paham gitu, Bu. Oke.
Memang betul Okti, untuk perbedaan budaya itu bisa menjadi tantangan. Mungkin dari ibu ada 2 langkah yang bisa Okti terapkan. Yang pertama itu mungkin kita perlu tahu dulu dari perspektifnya si Sarah, ya kan. Yang kedua, kamu mungkin bisa berbicara sama dia langsung gitu, langsung berdua face to face. Jadi kamu bisa menyampaikan secara positif ke Sarah. Kamu bisa langsung ketemu dulu sama si Sarah. Sebelumnya udah pernah ketemu belum sama Sarah kamu berdua? Belum sih Bu, kami belum pernah ngobrol berdua karena beda divisi juga. Oh, karena beda divisi. Nah, baik. Sepertinya lebih baik untuk saran dari ibu pertama, kamu bisa ngomong dulu sama si Sarah berdua face to face. Apa yang kamu ingin utarakan, bagaimana sih Sarah kalau mau menegur atau mengkritik aku, boleh nggak jangan di depan umum, kayak gitu. Mungkin itu dari ibu sarannya ya untuk konseling kita yang pertama hari ini. Kalau menurut kamu apakah ada ide lain? Kayaknya itu ide bagus sih Bu, cuman aku takut dia nanti tersinggung Bu. Oke. Bagaimana kalau kita coba menyusun kalimatnya nanti sama-sama? Kamu mau? Boleh sih Bu, aku juga mau coba. Oke. Jadi kamu bisa bilang, Sarah, saya ingin berbicara supaya kita bisa bekerja lebih baik. Kamu bisa bilang kayak gitu. Soalnya kita biar gimana pun kita tuh adalah sebagai tim. Bagaimana? Nanti kamu bilang ke Sarah, minta pendapat dia apakah dia mau atau enggak. Nah, selanjutnya kamu jangan lupa bilang juga sama dia. Soalnya saya merasa kalau misalnya kita harus berbicara berdua untuk membuat tim kita itu jadi valid, jadi solid kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Apakah setuju? Itu ide yang bagus sih Bu. Nanti coba deh aku ngomong dulu sama Sarah. Siapa tahu dia mau. Terus nanti kalau aku udah coba, nanti aku kasih tahu hasilnya ke ibu. Oke, baik. Nah, nanti setelah kamu coba bicara sama Sarah, bagaimana kalau kita ketemu lagi untuk diskusikan hasilnya apa? Jadi kita dapat perspektif dari Sarah juga, dapat dari Sarah tuh maksudnya mungkin dia maksudnya baik, cuman penyampaian aja kurang baik. Nah, atau mungkin nanti dari kamunya, dari kedua belah pihak dapat win-win solution gitu. Jadi perbedaan antar budaya ini nggak jadi masalah di perusahaan ataupun mengganggu aktivitas kerja kamu kayak gitu. Oke Bu, kalau begitu makasih banyak ya Bu atas bantuan sarannya. Nanti kalau saya sudah selesai berbicara dengan Sarah, saya coba hubungi ibu kembali dan hasilnya nanti akan saya kasih tahu lagi ke ibu. Sekarang saya udah merasa lebih tenang sih Bu, lebih lega karena udah ceritain semuanya ke ibu. Oke. Gitu. Makasih ya Okti udah berbagi cerita sama ibu. Ibu sangat menunggu nanti hasilnya untuk kedepannya ya. Iya, siap Bu. Oke, jadi nanti kita lakukan pertemuan selanjutnya ya setelah kamu udah berbicara dengan Sarah. Iya. Itu aja sih dari ibu, atau ada perasaan lain yang Okti ingin sampaikan? Atau ada lain yang mengganggu? Nggak ada sih Bu, itu dulu sih Bu yang paling mengganggu. Itu aja Bu. Oke deh Okti, berarti kita akhiri konselingnya hari ini ya. Iya Bu. Oke, thank you Okti udah datang ya. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Saya izin pamit ya Bu. Ya, silakan. Ya.